Hai, Sobat Setia Widi Sport, kali ini ada yang paling menarik dari yang menarik berita bola, tentunya pastikan sampai menit-menit akhir Sobat Setia Widi Sport. Langsung saja, jangan bertele-tele, jangan banyak bacot, simak sampai selesai Sobat Widi Sport. Pertama, syarat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua, angin segar untuk Timnas Indonesia, 1000 masalah hantam Vietnam jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo Sobat Setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, terde best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah, mari kita lanjut. Jangan pakai lama, langsung saja kita ulas Sobat Widi Sport. Pertama, syarat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Butuh bantuan Tom Haye. Zona Asia akan diulas Widi Sport, simak sampai menit tetes terakhir penghabisan Sobat. Timnas Indonesia tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Di dua laga awal yang dimainkan di kandang lawan, Timnas Indonesia gagal mendapatkan hasil positif. Setelah dihajar Irak 1-5, skuad asuhan Shin Tae-yong ini hanya bermain 1-1 dengan Filipina. Akibatnya, Timnas Indonesia kini menempati posisi juru kunci grup F dengan 1 angka, sama persis dengan Filipina di tempat ketiga. Sementara itu, posisi 1 dan 2 diisi Irak dan Vietnam yang mengoleksi 6 dan 3 angka. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus melaju ke Piala Asia 2027. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana syarat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan 9 angka dari 4 laga tersisa. Untung bagi Timnas Indonesia, 4 dari 3 laga sisa dimainkan di kandang sendiri, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2023, dan tandang ke markas Vietnam, 26 Maret 2024. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Jika Timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam, serta menumbangkan Filipina, koleksi 10 angka sudah cukup meloloskan skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam yang menjadi rival terdekat Timnas Indonesia, sudah tak mungkin lagi mengejar. Andai 2 kali kalah dari Timnas Indonesia, perolehan poin maksimal Vietnam hanya 9 angka. Skuad Golden Star julukan Timnas Vietnam juga sulit mengemas 6 poin tambahan di 2 laga sisa, mengingat 1 laga di antaranya harus tandang ke markas Irak. Bagaimana jika Timnas Indonesia hanya mendapatkan 4 poin dari 2 laga kontra Vietnam? Peluang lolos juga masih terbuka andai kondisi itu terjadi. Jika mendapatkan tambahan 4 poin melawan Vietnam dan menang atas Filipina, koleksi poin Timnas Indonesia menjadi 8 angka. Raihan 8 angka akan meloloskan skuad Garuda, asalkan Vietnam hanya mendapatkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa kontrak Irak, tandang, dan Filipina, kandang. Bagaimana jika Vietnam imbang atas Irak dan menang kontra Filipina? Andai kondisi itu terjadi, koleksi poin Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama 8 angka. Timnas Indonesia akan unggul head-to-head. Mengingat rekor pertemuan dijadikan tolok ukur utama ketika ada 2 tim atau lebih memiliki poin sama. Sekarang harapannya, pemain-pemain terbaik Timnas Indonesia bisa segera bergabung, termasuk Tom Haye, SC Heerenveen, dan Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard. Meski peluangnya kecil, harapannya 2 nama ini bisa diturunkan saat Timnas Indonesia bentrok Vietnam bulan depan. Lanjut yang kedua Sobat, jangan pakai lama, langsung saja kita ulas Sobat Setia Widi Sport.
Angin segar untuk timnas Indonesia, 1000 masalah hantam Vietnam jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Vietnam membeberkan sejumlah masalah yang dihadapi The Golden Star Warriors jelang laga melawan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola negeri Naga Biru kini jelas tak bisa tidur tenang jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikarenakan masalah bertubi-tubi yang dialami oleh tim kebanggaannya. Vietnam dikabarkan memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan jelang laga melawan timnas Indonesia. Salah satu media Vietnam membeberkan sejumlah masalah yang dialami oleh tim besutan Philippe Troussier. Setidaknya ada 3 masalah yang kini tengah menjangkiti tim tersebut. Menurut laporan dari Soha, saat ini para pemain mengalami penurunan dari segi mentalitas. Hal itu bisa dibuktikan dengan melihat kiprah mereka di ajang Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Dari 3 laga yang dijalani, Golden Star Warriors sama sekali tak mendapat poin. Tim besutan Troussier mengalami kekalahan dari Jepang, 2-4, Indonesia, 0-1, dan Irak, 2-3. 3 laga itu menunjukkan betapa tak stabilnya mental Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan jelang kualifikasi Piala Dunia. Kondisi ini jelas menyulitkan mereka jelang lawan skuad Garuda. Terlebih lagi, timnas Indonesia mendapat hasil yang lumayan baik di ajang Piala Asia 2023. Media lokal tersebut sangat yakin Vietnam akan kesulitan berhadapan dengan tim merah putih. Skuad hingga mentalitas yang tidak stabil, akan sangat sulit bagi tim Vietnam untuk mengubah peruntungan melawan Indonesia, tulis Soha dalam laporannya. Indonesia bermain sangat baik di kancah kontinental dan regional, lanjut mereka. Selain itu, Soha juga membeberkan bahwa masalah ini datang tak lepas dari 2 faktor lainnya. Menurut mereka, kompetisi lokal Vietnam seperti V-League juga berperan besar terhadap naik turunnya mental pemain. Kompetisi itu dirasa masih sangat belum profesional untuk saat ini. Ada pula peran Troussier yang dianggap belum maksimal. Pelatih asal Prancis itu dianggap tak tegas kala menangani anak asuhnya. Ia juga dituding tak mampu membuat para pemainnya membangun chemistry satu sama lain. Hal ini jelas berbeda dengan era kepelatihan Park Hang-seo dahulu yang begitu tegas. Troussier dirasa perlu meniru apa yang dilakukan oleh sang arsitek asal Korea Selatan tersebut. Troussier dirasa perlu meniru apa yang dilakukan oleh sang arsitek asal Korea Selatan tersebut. Kesalahan besar terjadi pada V-League yang masih berjuang untuk menemukan cara untuk menjadi profesional. Kesalahan besar juga terjadi pada sang pelatih Perancis yang kurang tegas di hadapan murid-muridnya. Kurang kompak dan kedudukannya yang tidak bagus seperti yang pernah dimiliki pelatih Park Hang-seo bersama tim Vietnam dahulu, tutup media tersebut. Terima kasih Sobat Setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.